pasien yang langsung menemui Gusli itu alhamdulillah dengan proses seperti ini, alhamdulillah tidak butuh waktu lama. Yang tadinya tangannya kaku, nggak bisa bergerak, nggak bisa diangkat, sekarang sudah mulai bisa aktif ya. Ini maaf nih, yang bibirnya sudah miring ke samping, ke kanan atau kiri, sudah perot gitu, sekarang sudah bisa normal. Bicaranya dulu terbata-bata, nggak jelas, sampai mengeluarkan air ludah, terus netes-netes, nah sekarang sudah normal. Yang tadinya kakinya pincang-pincang, sekarang sudah normal lagi. Alhamdulillah, artinya pertolongan dari Allah itu, keajaiban itu memang ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini, dengan masih diberikan tentunya kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya, dan tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan, Gusli selalu mengajak saudaraku semuanya, kaum muslimin rahmatullah yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, marilah terlebih dahulu kita sampaikan selawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkah beliaulah khususnya kita umat Islam ya, muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa salim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tema kita adalah suatu pengijazahan yang artinya ini nantinya bisa saudara-saudaraku praktekkan semuanya. Mungkin yang saat ini ada di antara saudara kita di luar sana yang membutuhkan pertolongan, mungkin dengan keterbatasan dana, yang tidak mampu untuk berobat, dan mungkin bisa jadi yang sudah berobat kemana-mana ya, melakukan ikhtiarnya mungkin melalui pengobatan secara medis dan non medis, sudah menghabiskan dana puluhan juta, ratusan juta, mungkin sampai miliaran. Dan satu harapan, satu pesan dari seorang Gusli, jangan pernah untuk berputus asa ya. Kalau untuk saat ini di antara saudaraku di sana ada yang mengalami sakit stroke ya. Memang sama-sama kita ketahui penyakit ini ya sangat menyiksa bagi si penderitanya, dan kita pun yang melihatnya pun akan ikut prihatin ya, karena begitu sangat tersiksa yang mengalami penyakit stroke ini. Kenapa? Penyakit ini tingkatannya penyakit yang sangat mengkhawatirkan ya, luar biasa, dan sangat sulit kemungkinan itu dari beberapa persen yang hanya bisa disembuhkan. Namun begitu saudaraku tidak perlu putus asa, tidak harus perlu meratapi nasib. Artinya ya sudah, semuanya ini toh terjadi tentunya atas kehendak Allah, dan yakinlah Allah itu pada hakikatnya memberikan sebuah penyakit atau ujian seperti ini ya pasti ada obatnya. Cuma kita tidak tahu dengan cara apa, dengan jalan apa. Kita sudah berikhtiar ke sana kemari tapi belum juga menemukan obatnya ya. Jadi alhamdulillah saudaraku pada kesempatan malam ini dengan pengijazahan untuk pengobatan khusus stroke ini, insya Allah sedikit akan Gusli sampaikan ini nantinya bisa bermanfaat untuk saudaraku dimanapun saja berada. Bagikan video ini sebanyak mungkin ke sosial media manapun. Supaya apa? Supaya bisa membantu saudara kita yang saat ini membutuhkan pertolongan ya. Dan ijazah ini sifatnya sudah sah, sudah resmi, bisa kalian gunakan dimanapun dan kapanpun, dengan satu catatan,
memang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan cara sungguh-sungguh, istiqomah, jangan putus asa, dan keyakinan yang tinggi, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah apa yang menurut kita tidak, kalau Allah berkehendak maka akan sembuhlah dia. Amin. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, Gusti rasa langsung ke poin-poinnya saja ya. Sekali lagi Gusti tegaskan, ini adalah sifatnya pengijazahan, sudah sah. Jadi silahkan digunakan, silahkan dipraktekkan sebagai penembusnya. Gusti hanya minta untuk kebetulan yang saat ini mungkin diantara saudara-saudaraku yang baru menemukan video ini, yang baru singgah di channel Jalan Surga ini, Gusti hanya minta untuk sebagai keberkahannya, supaya bisa menjadikan obat nantinya dan bisa bermanfaat. Tolong untuk ikut membantu membesarkan channel Jalan Surga ini dengan cara menekan tombol subscribe di channel Jalan Surga ini dan bagikan video ini nanti sebanyak-banyaknya ya. Jadi saudaraku, untuk saat ini mungkin entah saudaranya, orang tuanya, anaknya, teman, sahabat dan sebagainya, siapapun mereka yang sedang menderita sakit stroke. Jadi langkah pertama yang harus kita siapkan ya, ini diusahakan sampai dapat, mungkin orang yang baru yang pernah pulang dari umroh, pulang dari haji, apalagi di zaman sekarang kita juga bisa beli ya di tempat-tempat penjualan muslim, artinya sejenis air zam-zam itu kalau bisa kita minta ya minta saja kepada orang yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji, umroh ya, orang dari Mekah. Bisa juga kita bisa beli di Indonesia, juga sudah banyak tersebar di mana-mana, itu bisa dibeli. Itu usahakan airnya menggunakan air zam-zam ya, air murni yang memang air suci. Nah, setelah air zam-zamnya siap, itu tidak perlu banyak saudaraku ya, mau 1 gelas boleh, mau 1 dirigen pun boleh, terserah kemampuan kita. Artinya air zam-zam itu diantaranya syarat wajib ya. Itu harus ada, disiapkan. Nah, keduanya siapkan daun seledri ya. Nah, ini daun seledri mungkin di beberapa daerah akan berbeda lagi namanya. Bisa jadi daerah Jawa daun seledri, di Sumatera bukan, di Kalimantan beda lagi kan begitu. Cuma sedikit Gusli berikan gambaran, daun seledri ini biasanya sering digunakan kalau kita sedang makan bakso. Nah, biasanya identik dengan bakso. Dia dipotong kecil-kecil gitu, warnanya hijau, aromanya agak harum-harum gitu ya. Nah, itu namanya yang umum, itu sering diketahui bahasa Indonesia, lebih ngetrennya dengan namanya bahasa daun seledri ya. Kemudian berapa jumlahnya Gus? Siapkan saja daun seledri tadi 3 helai atau 3 tangkai ya. Usahakan jangan yang terlalu muda, jangan terlalu tua, artinya sedang ya. Cari yang subur, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, 3 helai ya. Itu disiapkan dulu. Masih ada lagi Gus? Masih. Nah, saudaraku siapkan lagi juga daun teh, tapi daun teh ini harus daun teh yang hitam. Usahakan jangan menggunakan teh yang teh halus ya. Teh halus seperti apa? Teh yang celup itu modelnya seperti ini, bukan iklan ya, seperti Sari Wangi, Sari Murni, teh sosro yang biasanya dicelup, itu tidak berlaku. Artinya carilah daun teh yang seperti teh tempo zaman dulu ya, dibungkus pakai kertas kotak gitu. Nah, waktu itu ada namanya teh cambung, teh capoci dan sebagainya. Artinya bukan yang halus ya, yang masih berupa daun-daun begitu. Nah, itu banyak di warung-warung, apalagi warung tradisional itu selalu siap sedia teh-teh yang belum dibuat, belum dihancurkan, belum dihaluskan untuk menjadi teh celup ya. Teh yang masih berupa daun, tapi usahakan saudaraku tehnya itu ada yang agak kuning, agak coklat. Nah, usahakan carilah yang sudah hitam, yang hitam pekat benar. Nah, itu nggak perlu banyak kok, mungkin ya kalau timbangan gram atau ini kurang lebih mungkin 1 jepitan tangan kita, jempol dan telunjuk ini kalau jika 1 menjepitnya gitu nggak banyak ya. Kalau dikumpulin paling-paling sesendok teh lah ya, 1 sendok teh gitu lah. Kurang lebihnya seperti itu ya. Daun teh yang hitam itu harus siap ya, jumlahnya seperti itu. Kemudian siapkan juga kunyit ya. Kunyit ini juga nggak perlu banyak-banyak, kira-kira 1 ruas atau sebesar, coba lihat tangan-tangan saudaraku, sebesar jari kelingking kita ya,
sebesar jari kelingking kita itu kunyit. Itu usahakan yang tua, jangan yang muda. Yang tua artinya yang patinya sudah banyak ya. Itu 1 ruas sudah cukup. Kemudian siapkan juga bawang putih. Bawang putih ini 3 siung ya. 3 siung artinya 3 biji. Nah, itu juga harus disiapkan. Nah, kalau semuanya sudah siap, itu dicuci ya. Setelah dibersihkan, kunyitnya sudah dibersihkan, bawangnya tadi sudah dikupas, daun seledrinya itu sudah dipotong-potong, daun tehnya sudah disiapkan. Pertama dicuci dengan air biasa, tapi yang kedua wajib hukumnya dicuci dengan menggunakan air jam-jam tadi untuk membasahi artinya ya. Daun jam-jam, daun seledri dicampur dengan air jam-jam tadi. Kemudian setelah dicuci ditiriskan sebentar, ditumbuk ya. Ingat, menumbuknya tidak boleh menggunakan blender. Kenapa? Nah, supaya tidak mengurangi, tidak terkontaminasi dengan barang-barang yang sifatnya elektronik, mesin ataupun besi, kaca tidak boleh. Nah, usahakan menumbuknya ini menggunakan alat tradisional. Kalau zaman dulu itu cobek, nah itu bisa seperti tungku yang terbuat dari kayu. Ya. Kalau nggak ada, boleh dengan menggunakan genteng. Artinya tidak boleh ditumbuk itu menggunakan alat satu yang menggunakan bahan kaca, bahan besi dan sebagainya. Nah, untuk menumbuknya itu boleh menggunakan kayu, ya, kayu atau apapun itu dibikin bulat atau seperti pentungan gitu. Nah, itu. Jadi harus menggunakan kayu ya. Ditumbuk sampai halus. Ya. Tumbuk sampai halus supaya dia menjadikan nanti sampai halus supaya seperti seperti ramuan untuk lulur lah ya. Untuk ngoles itu supaya bisa menjadi krim, itu tambahkan sedikit air. Air yang digunakan juga tidak boleh air lain, harus menggunakan air jam-jam tadi ya. Air jam-jam siramkan cukup sedikit. Nah, artinya supaya menjadi ukurannya itu sampai dia mengental seperti krim. Artinya numbuhnya sampai halus benar supaya larut dicampur dengan air jam-jam tadi ya. Nah, untuk proses berikutnya, kalau itu sudah ditumbuk halus, sudah seperti krim, letakkan di meja. Kemudian saudara-saudaraku wajib berwudu ya. Ini bukan untuk yang sakit ya, untuk yang sehat, yang mau mengobati ya. Sebagai media perantara, katakanlah saudara-saudaraku yang mempraktekkan ini, yang sakit itu ibunya, bapaknya, suaminya, tetangganya, sahabatnya, siapapun mereka, siapapun yang membuat ramuan ini setelah selesai harus berwudu ya, bersuci dari hadas kecil maupun besar. Bagaimana kalau masih berhalangan, Gus? Jangan, tidak boleh. Yang mengobati kalau sudah berhalangan jangan mengobati, wakilkan dengan orang lain ya. Yang artinya tidak sedang berhalangan atau masa haid, itu tidak boleh. Nah, setelah berwudu kita duduk bersila menghadap ke kiblat. Nah, hasil tumbukan tadi itu kemudian dibacakan surah Al-Isra ya. Paham ya? Surat Al-Isra itu di ayat 82. Paham ya? Kita duduk bersila menghadap ke kiblat setelah berwudu tadi. Kemudian tumbukannya dari kita pegang dengan kedua tangan kita, bacakan surah Al-Isra di bagian ayat 82. Jelas ya? Kemudian dibaca berapa kali? Dibaca sebanyak 21 kali putaran ya. Surat Al-Isra tadi yang ayat 82 itu dibaca 21 kali putaran. Kalau sudah selesai, kemudian berdoa. Doakan siapa yang sakit ini dan mintalah kepada Allah supaya segera diberikan kesembuhan, segera diangkat penyakitnya supaya sehat kembali. Jika sudah, tarik napas yang dalam, kemudian tahan, lalu ucapkan dalam hatimu Allah, 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 Allah. Diucapkan juga boleh terlepas dari suara bibir kita ini, tapi suaranya kecil saja. Cukup hanya satu lapas yang kita ucapkan, yaitu Allah, 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 Allah. Jadi hanya satu kata, Allah, ingat itu. Nah, jika dirasa napasnya sudah tidak kuat lagi, lepaskan napasnya dan tiupkan ke ramuan yang sudah kita tumbuk tadi. Ditiup sebanyak berapa kali, Gus? Ditumbuk 3 kali, ditiup 3 kali ya. Tiupan.
Nah, begitu. Kalau sudah, nah, balurkan kepada si pasien yang sakit tadi. Suruh buka bajunya, pakai celana pendek saja, ya. Kalau perempuan tentunya ngobati juga sama-sama perempuan ya, jangan sampai yang bukan muhrim. Ya kalau suami istri tidak jadi masalah, istrinya yang sakit, suaminya yang gosokin. Ya artinya keluarga, artinya ada batas-batasan. Kalau bukan muhrim jangan, kalau bukan keluarganya sendiri. Kalau yang bukan muhrim laki ya sama laki, perempuan sama perempuan, itu akan lebih bagus ya. Itu dioleskan sampai di mana? Ya mulai dari leher ya, leher, punggung, dada, perut, tangan, paha, kaki, pergelangan tangan, pergelangan kaki, itu semuanya diolesin semuanya. Nah itu lakukan rutin, minimal setiap sore hari itu dilakukan. Sore hari jamnya lebih bagusnya jam berapa? Jamnya itu sebelum maghrib atau setelah sholat asar ya. Bisa mulai dari jam 4, mau jam setengah 5, jam 5 atau setengah 6. Tidak boleh setelah sholat maghrib, artinya sebelum sholat maghrib itulah jam yang terbaik untuk proses mengobati ini. Nah, diamkan saja sampai dia kering. Nah, nanti kalau sudah kering baru mandi ya. Kalau mau mandi, nggak mandi pun ya nggak apa-apa. Nah, artinya biar menyerap dulu di badan dia minimal setengah jam lah. Setengah jam atau 1 jam itu sudah kering. Artinya khasiat dari ramuan yang kita buat tadi sudah diserap oleh tubuh kita. Lakukan itu setiap sore atau setiap hari 1 kali. Sore hari ini habis sholat asar dikerjakan, besok diulangi lagi, besok diulangi lagi. Nah, jadi ini saudaraku dari pengalaman yang sudah dari beberapa pasien yang langsung menemui Gusli itu alhamdulillah dengan proses seperti ini, alhamdulillah tidak butuh waktu lama. Yang tadinya tangannya kaku, nggak bisa bergerak, nggak bisa diangkat, sekarang sudah mulai bisa aktif ya. Ini maaf nih yang bibirnya sudah miring ke samping, ke kanan atau kiri, sudah perot gitu, sekarang sudah bisa normal. Bicaranya dulu terbata-bata, nggak jelas, sampai mengeluarkan air ludah terus netes-netes. Nah sekarang sudah normal. Yang tadinya kakinya pincang-pincang sekarang sudah normal lagi. Alhamdulillah, artinya pertolongan dari Allah itu, keajaiban itu memang ada ya. Tapi itu tadi saudaraku, dengan satu catatan, ya harus istiqomah. Jangan baru dioleskan sekali kok belum sembuh, belum ada perubahan, jangan juga begitu ya. Artinya semuanya pasrahkan kepada Allah. Pada hakikatnya selalu yang harus diajarkan, kita sebagai manusia itu tugas kita hanyalah menjalankan namanya usaha dan doa. Itulah doanya, usahanya, medianya perantara dengan cara kita menumbuk beberapa media ini tadi ya. Insya Allah nanti kalau dirutinkan, silahkan dilakukan mulai saat ini, mulai besok dilakukan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, di hari ketujuh nanti kalau sudah ada perubahan silahkan komentar kembali di video ini. Demi Allah yang sudah komentarnya pasti positif dan perubahan itu pasti terjadi ya, yakini itu, amin. Jadi sekali lagi, karena ini sifatnya bentuknya pengijazahan supaya lebih afdol, supaya lebih berkah, Gusli mengingatkan bersaudaraku semuanya, khususnya bagi yang baru menemukan video ini, yang baru singgah mampir di channel Jalan Surga ini, Gusli hanya minta sebagai tebusannya, silakan bantu membangun, membesarkan channel Jalan Surga ini supaya kedepannya bisa semakin bertumbuh, berkembang, menjadi lebih baik dan lebih besar, dan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Dengan cara tekan tombol subscribe ya, berikan like dan komentar. Kalau saat ini mungkin saudaraku sedang menderita, mengalami penyakit yang sudah Gusli sebutkan tadi, apapun sakitnya, silahkan tuliskan di kolom komentar dengan cara ketik Qofiltu ya, Qofiltu, kemudian tulis hajatnya di situ. Insya Allah nanti akan Gusli aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga apapun penyakitnya, separah apapun itu, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, saudaraku, kaum muslimin rahmatullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, Gusli rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Mohon dimaafkan jika dalam penyampaian, dalam kata-kata, dalam ucapan ada yang salah dan khilaf yang sudah Gusli lakukan di sini. Mohon dimaafkan dari dalam batin. Sekali lagi terima kasih. Semoga sedikit apa yang sudah Gusli sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Sekali lagi terima kasih. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.